Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap Bapak. Ya, alhamdulillah. Kemudian saya cek dulu kehadirannya sebelum kita masuk pada pembelajaran. Kira-kira hari ini siapa saja yang tidak masuk atau sudah masuk semua? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Didi belum masuk Bapak. Oh, Pak Didi, Mas Didi. Kemana Mas Didi? Apa izin? Tadi izin terlambat katanya. Masih Ya. dalam perjalanan. Baik, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan di perjalanan tidak ada hambatan. Amin. Selanjutnya, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut pada kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu sebagai bentuk rasa nasionalis kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh saudari Quratul Jannah. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita menyanyikan Garuda Pancasila, mari kita berdiri dahulu. Siap, gerak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya seperti biasa sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Kali ini silakan saudari Siti Hidayati, silakan memimpin doa. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum menerima pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya, masih semangat? Semangat Bapak. Semangat, bagus. Ya, selanjutnya sebelum kita lanjut, kita tentunya sudah melakukan pertemuan sebelumnya, pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk itu sebagai bentuk pengingat kembali saya tanyakan, minggu kemarin pada pertemuan kita belajar tentang apa anak-anak?
Ya, kita sudah belajar tentang adab bertamu. Ya, bagus. Jadi masih ingat kan bagaimana adab bertamu? Masih Iya, ingat. Pak. Jadi untuk itu adab bertamu itu harus kita tetap terapkan dimanapun dan kapanpun selama kita bertamu ke rumah orang. Jangan sampai lupa. Ya. Ya. Baik. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang berbeda. Nah, materi kita kali ini adalah mari teguh pendirian. Jadi materinya kita adalah mari teguh pendirian. Itu. Nah, sebelum kita lanjut, saya tanya lagi. Nah, kira-kira anak-anakku semua ini sudah pada tahu tidak sama kisahnya Nabi Ibrahim? Tahu, Pak. Tahu, alhamdulillah. Apa kira-kira yang bisa kita contoh dari sikap Nabi Ibrahim? Sabar. Kemudian apa lagi? Teguh pendirian, Bapak. Teguh pendirian, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang memiliki sikap yang teguh pendirian. Nah, itu. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya kita belajar pada pertemuan kali ini. Nah, untuk belajar teguh pendirian itu kita tidak hanya sekedar membaca kemudian mendengarkan, tapi nanti akan ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh anak-anakku semua. Kira-kira siap tidak? Ya. Ya, Bapak. Bagus, semangat ya, semangat. Semangat, Bapak. Nah, Itu Didi kenapa? sudah datang, Bapak. Ya. Lambat, Pak. Kemana? Tadi masih hujan, Pak. Masih hujan ya, alhamdulillah. Pakai jas hujan ya, enggak kebasahan. Iya. Ya. Nah, kita lanjutkan anak semuanya. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, jadi kita akan belajar bekerja bersama di kelas antar siswa. Jadi kalian saling bekerja sama dengan temannya dalam rangka yang pertama itu memahami konsep teguh pendirian. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengetahui apa sih sebenarnya ciri-ciri dari orang yang memiliki teguh pendirian itu. Dan yang selanjutnya, kira-kira hikmahnya itu seperti apa? Nah, orang yang memiliki keteguhan hati dalam hal ini teguh pendiriannya, itu hikmahnya apa? Itu nanti kita akan pelajari dalam pembelajaran kali ini. Nah, tentunya kenapa kita harus belajar dengan adanya tugas-tugas yang harus diselesaikan, kira-kira apa manfaatnya? Itu kan pastinya anak-anakku kan semuanya bertanya, kenapa kok harus ada tugas ya? Iya. Nah, jadi kita di situ diberikan tugas untuk melatih nalar pikir kita bisa dapat bereksplorasi, ya menggali, mencari tahu sesuatu lebih dalam, kemudian hasilnya kita sampaikan kepada orang lain. Nah, manfaatnya juga dengan belajar teguh pendirian ini, jadi kita nanti diharapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan sikap teguh pendirian. Jadi itu manfaat yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembentukan kelompok, membagi kelompok karena ini nanti tugasnya akan dikerjakan kelompok. Jadi saya bagi, yang putra kumpul dengan yang putra, ya, yang putri juga kumpul dengan yang putri. Jadi silakan semuanya
mulai berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Oke. membentuk pola, ya, bangkunya boleh, ya, mejanya boleh dibuat pola, mau dibuat kayak U silahkan, mau dibentuk O silahkan, yang penting jangan digergaji, disuruh bentuk O nanti pas mejanya yang digergaji, jangan itu. Ya silakan, mulai berkumpul. Sudah semua? Sudah berkumpul? Ya, Bapak. Baik. Nah, selanjutnya kegiatan kita dalam berkelompok ini ada materi yang akan saya berikan berupa kita yang pertama akan melakukan pengamatan terhadap video. Nah, ini akan saya bagikan, silakan kalian amati video yang akan ditayangkan. Jangan bergantung pada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan kamu saat kamu berada dalam gelapnya malam. Manusia terlahir di dunia ini tercipta sebagai petualang, menyusuri kerasnya hidup dalam berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan. Kita tidak bisa hidup dan berpangku tangan sedangkan dunia terus berubah. Kita harus berjuang, karena hidup kita pantas untuk diperjuangkan. Tapi berita buruknya adalah tidak semua orang setuju apa yang kita lakukan. Tidak semua orang percaya dengan apa yang kamu yakini. Dan pada akhirnya, kamu harus berjalan sendiri untuk mencapai apa yang kamu impikan. Dan pada saat itu, kamu hanya berteman dengan keyakinanmu sendiri. Karena seorang pemenang tidak pernah terikat dengan pendapat orang lain terhadap dia. Pemenang itu bebas dan berani menghadapi semua ketidakpastian. Buat apa kita hidup kalau hidup kita selalu mengikuti arus? Buat apa kita hidup kalau hidup kita selalu bergantung pada orang lain? Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kera di hutan pun bekerja. Hiduplah dengan caramu, hiduplah dengan keyakinanmu, dan jalanlah dengan langkah pasti di jalan yang sudah kamu buat. Jangan pernah takut untuk berjuang sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri, karena untuk apa yang kamu impikan, bersiaplah untuk melalui jalan yang sepi, jalan yang gelap, jalan yang terjal, dan yang pasti jalan tersebut sulit untuk ditaklukkan. Dan saya percaya, kamu tidak akan pernah takut untuk melaluinya. Dunia sangat menyukai orang yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka orang yang langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang kamu lakukan, tapi mereka tidak bisa. Tunjukkan pada mereka, teruskan, percaya pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua akan baik-baik saja. Jangan takut berjuang sendiri, karena orang-orang kuat sangat damai dalam heningnya kesendirian. Mereka tidak butuh perhatian, mereka tidak butuh pengakuan, dan yang pasti, mereka akan terus berkembang. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah saat kita benar-benar menjalani kehidupan yang kita mau. Pada saat itu, akan timbul keyakinan dan percaya diri. Dan kamu akan benar-benar mencintai dirimu sendiri, serta pengakuan dan hormat yang nyata dari orang lain atas semua perjuanganmu. Teruslah bergerak, teruslah melangkah. Baik, anak-anakku semua, setelah menonton video yang tadi, kira-kira coba apa video itu tadi tentang apa kira-kira? Tentang seseorang keteguhan pendirian seseorang. Ya, pendirian seseorang yang teguh ya, teguh. Teguh pendirian ya, bagus. Ya, jadi dalam video itu dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki
arti dalam hal ini teguh pendiriannya, dia punya keyakinan yang kuat untuk melewati semua rintangan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya bisa meraih kesuksesan. Nah, itu selanjutnya kita akan berbagi lagi. Nah, untuk sekarang kita akan mengamati, melihat tayangan slide video, slide PowerPoint yang akan saya bagikan selanjutnya. Nah, ini anak-anakku semuanya. Jadi pada materi kita judulnya adalah teguh Pendirian. pendirian. Nah, ini teguh pendirian. Nah, di sini saya buat sebuah peta konsep, kemudian ada gambar. Nah, peta konsep di sini ya menggambarkan, ya menjelaskan gambar yang di sebelahnya. Ya, di sebelahnya ada gambar tangan saling menggenggam. Kemudian ada orang yang Sukses. orang yang berjalan untuk meraih kesuksesan. Artinya di sini seseorang itu punya tujuan. Seseorang itu punya tujuan. Kemudian dengan tujuan itu orang itu harus punya keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk istiqomah. Nah, istiqomah, kita harus istiqomah dalam melakukan sesuatu untuk bisa meraih yang namanya kesuksesan. Paham anak-anak? Paham. Nah, apa sebenarnya arti teguh pendirian? Nah, di sini kita belajar arti teguh pendirian. Nah, ini adalah teguh pendirian. Teguh pendirian itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu dikenal dengan istilah istiqomah. Istiqomah itu berupa ketetapan hati untuk melaksanakan pekerjaan yang baik dengan tekun dan terus-menerus untuk mencapai cita-cita. Baik, ini arti. Nah, ini anak-anak. Kira-kira ada gambar apa ini? Gambar orang narik. Menarik Gambar apa orang itu, narik. Pak? Nah, Menarik ego. ya bingung. Orang Oke. yang berusaha itu, Pak. Baik, ya bagus. Ini saya jelaskan. Di sini di atas judulnya ada teguh pendirian, kemudian ada tanda tidak sama. Jadi teguh pendirian itu tidak sama dengan keras kepala. Nah, di sini digambarkan kalau teguh pendirian itu positif, yang keras kepala adalah negatif. Nah, gambar di sini menjelaskan orang ini ingin membuang egonya. Kenapa? Karena ego ini adalah miliknya orang yang keras kepala. Di sini perbedaannya di sini untuk teguh pendirian yaitu mempertahankan kebenaran dan menginginkan perubahan yang lebih baik. Itu kalau orang yang punya teguh pendirian. Kalau orang keras kepala bagaimana? Nah, ini bedanya. Nah, jadi orang yang keras kepala itu adalah menuruti hawa nafsu. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan peduli terhadap kebaikan sesama. Jadi itu ya anak-anakku ya, dipahami ya? Ya, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki sikap teguh pendirian. Nah, ciri-cirinya di sini ada keyakinan yang kuat, kemudian kokoh pendirian, tidak mudah optimis, tidak mudah terpengaruh, kemudian optimis, pantang menyerah. Nah, sesuai dengan apa yang anak-anak semua tonton tadi di videonya itu. Nah, selanjutnya ini adalah hikmah. Nah, coba untuk hikmahnya ini saya minta Saudari Sofi coba dibaca hikmah teguh pendirian ini apa? Hikmah teguh pendirian yang pertama, tidak mudah dipengaruhi orang lain. Yang kedua, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk.
Yang Ya, ketiga, percaya pada diri sendiri. ya Yang baik. keempat, menerapkan kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, Bapak. Ya, bagus sekali. Jadi itu ya anak-anakku semua. Jadi hikmah dari kita memiliki teguh pendirian, hikmahnya di sini seperti yang sudah disampaikan, dibacakan oleh teman kalian tadi. Tentunya semuanya sudah dengar kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Dengar. Jadi ya harus diperhatikan biar semuanya mendengarkan dan bisa paham. Baik. Selanjutnya, nah di sini mari kita juga dipelajari di sini di dalam Al-Qur'an, kita dipelajari bagaimana kita itu bisa memiliki teguh pendirian. Nah, ada doanya, ini doanya. Nah, semuanya konsentrasi, kita ngadep ke depan, kita bersama-sama kita membaca doa, semoga kita diberikan keteguhan dalam pendirian kita. Ayo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu doa untuk kita diberi teguh pendirian. Coba itu tadi Mas Didi nggak kedengaran suaranya itu. Coba dibacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, bagus sekali. Jelas, Pak. Ya, jelas sudah. Terima kasih. Jadi doa ini bisa kita amalkan setiap hari, bisa kita baca setiap selesai sholat ya. Iya, Dan. Baik, semuanya sudah belajar sholat kan? Sudah. Ya, anak-anakku semua kan sudah kelas 5, masa masih belum belajar sholat. Kalau kelas 5 belum belajar sholat ini harus dipukul ini. Iya, Bapak. Jadi harus sudah belajar sholat. Nah, selanjutnya anak-anakku semua. Nah, di sini ada tugas yang harus dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Nah, ini kita tugasnya adalah mengamati gambar. Ada gambar 1, kemudian ada gambar 2. Nah, silakan semuanya keluarkan alat-alatnya, pulpennya, kertasnya, bukunya, ya, buku tugasnya silakan. Ini silakan diamati. Dimulai dari sekarang saya beri waktu 5 menit. Ya, silakan. Untuk yang laki-laki kompak dengan laki-laki ya. Yang perempuan semuanya dengan perempuan. Jangan campur. Ya, silakan mulai dikerjakan. Nanti anak-anak kalau ada yang tidak dipahami bisa bertanya ya. Ya, Mbak. Ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Belum, bingung. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita bantu. Bagaimana caranya? Untuk mengamati gambar itu, nah, kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang ini apa? Nah, jadi gambar di situ, di gambar di situ dijelaskan. Nah, di depannya itu ada apa? Ada kata-kata sukses. Kemudian orang ini kan dilihat, ini orangnya berjalan dari yang tebing sebelah, kemudian ke tebing yang ada suksesnya. Ini kira-kira
bagaimana? Nah, ini nanti ditulis ya hasilnya. Nah, yang ditulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Begitu juga gambar yang kedua. Nah, ini kan banyak yang kita sering ketemu ini kalau anak-anak. Ya. Kalau teman-teman kita lagi bermain, kadang ada kondisi-kondisi seperti ini kan banyak kita temukan. Ya, saling menyalahkan ya Bapak. Nah, ya kira-kira, nah ini kira-kira gambar ini bagaimana kaitannya dengan yang tadi? Kan yang tadi kita belajar ada teguh pendirian, kemudian ada keras kepala. Nah, ini bagaimana yang kedua? Gambar yang kedua. Apakah yang ini termasuk orang yang teguh pendirian atau justru ini adalah keras kepala? Silakan menurut pemahaman kelompok masing-masing. Sudah bisa ditulis hasilnya ya? Ya. Kelompok yang perempuan sudah paham semua? Sudah. Jadi kelompok satu itu kelompok yang laki-laki, kelompok yang kedua adalah kelompok yang perempuan. Nanti akan saya minta secara bergiliran untuk presentasi di depan, mewakili kelompoknya. Baik, selanjutnya anak-anak, apakah ada permasalahan lagi? Tidak, Ma. Kita paham, Ma. Nah, oke, silakan. Sudah hampir selesai atau sudah ada yang selesai? Tinggal sedikit, Pak. Oh, tinggal sedikit ya, dilanjut. Yang kelompok 2, apakah sudah selesai? Sudah Bapak. Sudah ya. Ayo yang laki-laki ini kok kalah sama yang perempuan ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Bagus. Terima kasih. Nah, selanjutnya mari anak-anakku semua kalau sudah letakkan dulu buku tugasnya, kemudian pulpennya letakkan dulu di meja semuanya. Ya, kita akan melakukan penyegaran karena kita sudah berdiskusi dengan teman, banyak yang sudah dikerjakan, berpikir dan semacamnya. Agar kita tidak tegang, kita lakukan penyegaran. Setuju? Setuju. Oh, baik. Nah, nanti dalam penyegaran ini kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, semuanya hafal? Hafal ya. Nah, kita akan menyanyikan dengan menggunakan gerakan tangan, ya diiringi dengan gerakan tangan. Jadi, saya contohkan ini, Bapak contohkan ini. Ya, Bapak contohkan. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Ya, begitu ya? Ya. Ayo. Jadi kita bisa mulai. Semuanya bisa berdiri dulu. Kan? Saya hitung 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, udah semangat lagi? Ya. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak, tapi saya ya, Pak. tidak bundar, Bapak. Oh iya, karena pakai songkok nasional itu, Pak. Ya, Mas Didik ya, itu songkok nasional namanya. Tidak bundar. Oh iya, ya yang bundar itu topinya Bapak Tani. Oh iya. Ya, kita lanjut. Ya, Pak. Ya. Nah, karena semuanya sudah selesai melakukan tugas untuk kelompoknya. Nah, sekarang
secara bergantian dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Untuk yang kelompok pertama, dari kelompok yang laki-laki, siapa yang akan mempresentasikan atau saya tunjuk? Tunjuk, Pak. Tunjuk. Oke, silahkan dipresentasikan. Nah, karena ini tadi Mas Didi ini agak terlambat masuk, silakan Mas Didi mempresentasikan. Ya, Pak. Mengenai gambar yang satu itu, Pak, dari hasil pemikiran kelompok satu, itu gambar orang yang teguh pendirian dalam mencapai kesuksesan. Nah, bagus. Gambar yang satu, Pak. Sedangkan gambar yang kedua, itu gambarnya orang yang marah, orang yang keras kepala. Oh, keras kepala. Orang yang keras kepala tidak disayangi atau disukai teman, Bapak. Oh, ya bagus sekali. Hasil analisa kami, Bapak. Bagus, ya. Saya kasih nilai 100. Tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan untuk dipresentasikan. Kelompok 2. Saya tunjuk Saudari Rahmawati, silakan. Untuk gambar 1 adalah gambar orang yang teguh pendirian dalam menghadapi rintangan dan meraih kesuksesan, Bapak. Ya, bagus juga. Yang kedua, orang yang keras kepala selalu memaksakan keinginan kepada orang lain. Ya, bagus. Semuanya sama-sama bagus, sama-sama dapat 100. Ya, semuanya yuk tepuk tangan. Nah, selanjutnya, nah, anak-anakku semua, jadi kita sudah belajar itu, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kali ini. Ya, untuk yang pertama, di situ kita sudah belajar arti dari teguh pendirian, kemudian ada ciri-ciri dari teguh pendirian, kemudian juga ada hikmah dari teguh pendirian itu. Nah, sebelum dilanjutkan ke poin berikutnya, saya tanya bagaimana kesannya anak-anakku semua belajar hari ini? Senang, Bapak. Senang, alhamdulillah. Kalau ya, baik. Kalau sudah begitu, selanjutnya saya berpesan untuk mengakhiri ini sebelum kita keluar, sebelum kita meninggalkan kelas karena waktunya sudah habis. Jadi saya sudah mempersiapkan ada Google Form di situ yang berisi soal-soal untuk bisa dikerjakan di rumah. Nanti akan saya bagikan satu persatu. Ya, untuk dikerjakan di rumah ya, siap ya? Ya, Pak. Nah, baik, selanjutnya sebelum diakhiri, ya, kita berdoa untuk menutup perjumpaan kali ini yang akan dipimpin oleh Saudara Hosianto. Silakan, Hosianto memimpin doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal arinal batila batilan warzuqna raditu billahi rabban wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Ya, jadi jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya di rumah. Itu saja pada perjumpaan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.